Selamat datang di Gelora News, berita sepekan Partai Gelora Indonesia bersama saya Bilkis Mutiah. Berita pertama, konflik antara Palestina-Israel baru bisa diakhiri melalui pendekatan geopolitik. Sebab berdirinya Israel merupakan hadiah dari Inggris karena sekutu menjadi pemenang Perang Dunia I dan pada saat yang sama Inggris menguasai semenanjung Palestina. Hal itu disampaikan Tengku Zulkifli Usman selaku pengamat geopolitik internasional serta bidang narasi Dewan Pimpinan Nasional Partai Gelora dalam acara Live Gelora Talks yang bertajuk tema Ismail Haniah, Hamas dan Masa Depan Perjuangan Palestina yang ditayangkan pada Rabu 7 Agustus 2024 sore, yang juga dihadiri oleh Director Asia Middle East Center for Research and Dialogue Muslin Imron dan pakar hukum internasional Universitas Indonesia Ari Afriansyah. 7 Oktober itu kan sekarang sudah pas ya 10 bulan. Dalam 10 bulan ini kalau kita lihat belum ada perkembangan signifikan dari pencapaian Israel itu sendiri dalam konflik ini. Tidak ada perkembangan yang apa tujuan Israel melakukan retaliation attack setelah 7 Oktober itu sampai hari ini belum mencapai tujuannya, sama sekali belum. Itu yang pertama. Jadi 10 bulan Israel belum mampu menghabisi Hamas di jalur Gaza, dia melanjutkan ke Rafah juga nggak selesai. Dia balik lagi dari Rafah, Hamas malah balik lagi ke Gaza lagi, ke Khan Yunis dan Jabalia dan sebagainya. Jadi kucing-kucingan, Israel masuk ke Gaza, Hamas ke Rafah. Israel masuk ke Rafah, Hamas balik lagi ke Gaza. Jadi hampir tidak ada perkembangan signifikan. Berita selanjutnya, Partai Gelora Indonesia menilai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP di bawah kepemimpinan Profesor Yudian Wahyudi tidak Pancasilais, padahal yang bersangkutan memimpin Lembaga Pembinaan Ideologi Pancasila. Hal ini menyusul aturan pasukan pengibar bendera Pusaka Nasional 2024 Putri melepas jilbab saat pengukuhan dan upacara kenegaraan 17 Agustus. Menurut Abdul Rohim selaku Ketua Bidang Syiar dan Dakwah Dewan Pimpinan Nasional Partai Gelora, di keterangannya pada Jumat 16 Agustus 2024, negara ini lahir dari rahim nilai-nilai religiositas sehingga memisahkan aktivitas kenegaraan dari nilai-nilai agama, bukan hanya bertentangan dengan Pancasila, namun juga melepaskannya dari akar sejarah, nilai kebinekaan, toleransi, dan semangat gotong royong. Hal ini bisa terjadi karena ada 3 kemungkinan. Pertama, Kepala BPIP Yudian Wahyudi memahami Pancasila secara parsial dan sekuler. Kedua, Kepala BPIP salah dalam menafsirkan kebinekaan dengan penyeragaman dalam semua hal, terutama agama dengan Pancasila. Ketiga, nilai-nilai religiositas dari negara. Namun, seperti yang diketahui, per tanggal 14 Agustus 2024 di IKN, Kepala BPIP Yudian Wahyudi kini memperbolehkan paskibraka mengenakan jilbab saat bertugas di upacara HUT ke-79 Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Serta meminta maaf atas keputusan sebelumnya yang melarang paskibraka mengenakan jilbab saat pengukuhan dan upacara kenegaraan. Berita ketiga, Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia, Anies Mata, menyerahkan 14 rekomendasi Firm B1 KWK Surat Keputusan atau SK, dukungan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah Pilkada 2024 dari sejumlah daerah. Berlangsung pada Senin 12 Agustus 2024 di kantor Gelora Media Center Jakarta, 14 calon kepala daerah yang hadir meliputi Sorong, Papua Barat Daya, Asmat, Papua Selatan, Puncak, Papua Tengah, Dogiai, Papua Tengah, Lanijaya, Papua Pegunungan, Nduga, Papua Pegunungan, Kepulauan Yapen, Papua, Waropen, Papua, Bone Bolango, Gorontalo, Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan, Bontang, Kalimantan Timur, Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, Pamekasan, Jawa Timur, serta Simalungun, Sumatera Utara.
yang punya program misalnya untuk membangun paling tidak 3 juta rumah di kota dan di desa setiap tahun. Dan tentu saja yang paling pokok dari semua agendanya adalah agenda untuk pengamanan pangan. Jadi agenda-agenda besar ini semuanya tidak akan terwujud kecuali kalau para pimpinan daerahnya semuanya punya energi yang cukup untuk bekerja menuntaskan agenda-agenda tersebut. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, saya ingin kita menggarisbawahi kata energi ini. Kita perlu energi untuk menang dan kita perlu energi untuk menuntaskan agenda kita nanti dan janji-janji kita kepada rakyat kalau kita menang insya Allah. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, saya berdoa dan berharap mudah-mudahan Bapak-bapak Ibu-ibu semuanya punya energi yang cukup sekali lagi untuk menang dan punya energi yang lebih lagi untuk menuntaskan agenda-agendanya dan janji-janjinya nanti setelah menang. Partai Gelora sebagai partai baru saat ini belum ditakdirkan untuk punya kursi di Senayan, di pusat. Tapi kami punya energi untuk terus melanjutkan cita-cita kami di pemilu-pemilu yang akan datang dan mudah-mudahan dengan bersama bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya sebagai calon pimpinan daerah, kita semuanya bisa membawa Indonesia ini masuk menjadi 5 besar dunia di masa-masa yang akan datang insya Allah. Amin. Apalagi kalau kita melihat sekarang ini di tengah perubahan situasi global saat ini, kita akan menyaksikan bahwa akan ada banyak goncangan yang terjadi di semua negara di seluruh dunia saat ini, termasuk juga di Indonesia, manakala kita tidak kuat menghadapi gelombang krisis yang akan melanda seluruh dunia. Sekarang kita sudah melihat bapak-bapak, ibu-ibu, berbagai macam pemerintahan di beberapa negara saat ini jatuh karena tidak kuat menghadapi gelombang perubahan besar yang sedang terjadi itu. Berita terakhir, Partai Gelora Indonesia menggelar workshop keumatan selama 2 hari pada Selasa hingga Rabu 13 sampai 14 Agustus 2024 di Gelora Media Center dan Hotel Pomelotel, Jakarta. Workshop keumatan ini dihadiri Ketua Umum Partai Gelora, Anies Mata, Sekretaris Jenderal Mahfuz Siddiq, Ketua Bidang Keumatan Dewan Pimpinan Nasional Partai Gelora, Raihan Iskandar, dan diikuti oleh para Ketua Bidang, Fungsionaris Dewan Pimpinan Nasional Partai Gelora se-Indonesia. Anies Mata mengatakan, workshop keumatan ini adalah workshop kedua yang digelar sebagai bentuk evaluasi terhadap hasil pencapaian Partai Gelora dalam pemilu 2024 lalu. Dia bekerja dengan cara begini, ini artinya dia belajar filsafat ini dengan baik. Urutan pekerjaannya itu kelihatan clear. Nah, waktu beliau bicara tentang pengelolaan negara, beliau bicara 3 mazhab dalam pengelolaan negara. Mazhab yang pertama adalah mazhab ideologi. Artinya negara adalah alat pencapaian suatu ideologi. Jadi Islam lawan sekuler, kapitalisme versus. Sekian Geloranus pekan ini, saya Bilkis Mutiah pamit undur diri. Saksikan Geloranus setiap Sabtu pukul 7 pagi hanya di Gelora TV. Saya beserta kru Geloranus mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-79, Nusantara Baru, Indonesia Maju, Merdeka!